Shalom. Kami sekarang ada di Balai Kota Solo atau Surakarta ya. Di depannya bagus sekali saudara ya. Oke, puji Tuhan kami bisa berdoa juga buat Kota Solo atau Surakarta. God bless you. God bless you. Shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati Tuhan para pemimpin yang ada. Lindungi para pemimpin yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan sumber-sumber alamnya. Tetap berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi para penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduk Indonesia. Berkati keluarga mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati Tuhan bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan tempat di mana kami berada. Berkati ya Tuhan kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Berkati Tuhan tempat ini dengan kesejahteraan. Dengan keamanan. Oh Tuhan dengan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada. Berkati Tuhan penduduk yang ada. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan, berkatilah bangsa-bangsa. Ada damai sejahtera, ada perdamaian, ada saling menghargai, saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Saudara kasih dalam Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang menonton program ini. Hari ini saya ada di kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa, bisa ada satu kesempatan bisa sampai di kota Solo, Jawa Tengah. Dari kota Solo, saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul Jangan Patah Arang. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga kaya atau keluarga miskin, atau dibesarkan tanpa seorang ayah atau tanpa seorang ibu, atau kita dibesarkan dalam lingkungan yang kurang baik karena mungkin kita ikut tinggal sama orang lain, atau bahkan mungkin kita dilahirkan cacat secara fisik maupun secara mental dan lain-lain. Nah, saudara, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara, seharusnya kita hidup itu jangan patah arang. Mengapa, saudara? Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita itulah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Kita lihat yang pertama, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Kita dapat baca di dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus diwujudkan, dimanifestasikan di dalam kehidupan seseorang. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bacaan tadi, ketika ada seorang anak yang lahir buta, secara manusia mereka berpikir ini salah siapa, dicari siapa yang salah. Sehingga anak ini lahir buta. Nah, saudara, janganlah kita cepat menyalahkan orang lain, termasuk itu orang tua kita atau siapapun, ya. Jangan juga kita masalahkan masa lalu kita yang kurang baik, atau kita berpikir masa depan kita kurang baik. Saudara, apapun keadaanmu saat ini, ya, Tuhan akan menyatakan mujizatnya di dalam hidupmu, apapun keadaanmu. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, selanjutnya kita lihat satu cerita di mana seorang pastor, ya, pastor itu namanya Pastor Nick Vujicic, ya. Dia seorang pastor yang lahir tidak punya tangan dua-dua, tidak punya kaki dua-dua. Wow, ini tidak mudah, saudara. Dia lahir cacat, saudara. Tapi apa yang terjadi pada dia? Dia punya satu moto yang berkata, aku tidak pernah lumpuh sampai aku kehilangan pengharapan. Wow, dahsyat sekali, saudara-saudara. Dia tidak patah arang. Pastor Nix ini tidak patah arang. Bahkan dia hidup normal, saudara, ya. Dia punya istri yang normal, mempunyai 4 anak, saudara, yang besar-besar luar. Bahkan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tidak punya tangan, saudara, tidak punya kaki, tapi Tuhan bisa pakai dia. Karena apa? Mujizat Tuhan harus dinyatakan di dalam hidupnya. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Nah, lalu yang kedua, berpegang pada janji. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Lalu di ayat yang lain lagi, Galatia 3 ayat yang ke-3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Wow, saudara, jangan patah arang, saudara, karena ada janji Tuhan, ada komitmen dari Tuhan. Wow, luar biasa, saudara-saudara, ya. Nah, Bapak Ibu dalam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat bahwa bacaan dan ajaran yang kita lihat di hidup kita tidak boleh patah arang, karena ada janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapinya.
Saudara, ada juga komitmen-komitmen yang lain yang kita buat di dalam hidup ini. Mungkin itu janji pernikahan kita. Pernikahan adalah sesuatu yang kudus, yang sakral, yang harus kita jaga dan dengan komitmen. Seperti juga kita adalah mempelai Kristus di akhir zaman yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus sebagai mempelainya. Luar biasa saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menjaga hubungan. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga hubungan juga antara sesama kita. Ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, lalu yang ketiga, mengucap syukur selalu. Bacaannya 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kata-kata dalam segala hal itu bisa juga dalam segala keadaan. Nah, sedangkan keadaan itu kan bisa ada keadaan baik ataupun tidak baik. Kalau kita mengucap syukur dalam keadaan baik-baik saja, puji Tuhan, itu luar biasa. Tetapi ketika kita bisa mengucap syukur dalam keadaan tidak baik, maka itu dahsyat, saudara-saudara ya. Luar biasa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur. Nah, kita lihat lagi ayat yang lain di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jangan kita patah arang. Berarti mengucap syukur selalu. Dan pasti mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Apapun keadaanmu, Tuhan pasti berbuat mujizat. Amin. Baik saudara-saudara, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara yang menonton video ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat saudara yang menonton video ini. Mungkin hari-hari ini mereka mulai patah arang. Mungkin mereka melihat keadaan fisik mereka. Mungkin mereka melihat keadaan mereka tidak baik. Dalam nama Yesus, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau tidak perlu menyalahkan orang lain atau menyalahkan dirimu sendiri, tetapi Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, engkau pasti dipakai Tuhan luar biasa. Sebagaimana Pastor Nix tadi, Fujisik, yang Tuhan pakai walaupun tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, tapi dia bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan hidupnya diberkati dengan 4 anak. Normal hidupnya, ditolong oleh Tuhan. Saudara juga yang menonton program ini, apapun keadaan saudara saat ini, taruh tangan di dada, katakan, Tuhan, aku dipakai Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena firman-Mu berkata, dengan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.